How are you, kid? I hope you are still healthy and still have a spirit meskipun masih belajar di rumah ya. Anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika untuk kelas 6 bersama Miss Lina tentunya. Nah, anak-anak, untuk materi kita kali ini yaitu mengenai perkalian pecahan desimal. Oke anak-anak, simak dan perhatikan pemaparan materi berikut ini ya, agar kalian bisa menyelesaikan latihan soal-soal yang ada di dalam buku. Anak-anak, hari ini kita akan belajar perkalian desimal. Nah, perkalian desimal ini bisa kalian lakukan dengan dua cara ya, yaitu cara bersusun ke bawah ataupun dengan cara mengubahnya menjadi pecahan, kemudian kalian kalikan seperti kalian mengalikan pecahan biasa. Oke, kita simak penjelasannya berikut ini ya. Langsung ke contoh soalnya. Simak baik-baik. Nah, di sini contohnya di sini sudah ada ya, yaitu 0,9 dikali 4,7. Ini adalah bilangan desimal atau bilangan berkoma. Cara yang pertama yang kita gunakan adalah dengan mengalikan bilangan desimal ini dengan perkalian biasa atau dengan cara bersusun ke bawah. Maka langsung kita susun saja ya. Nah, perhatikan di sini komanya harus sejajar. Nah, kita kalikan seperti perkalian biasa pada umumnya. Dari bawah dulu, 7 dikali 9. 7 dikali 9 itu hasilnya adalah 63. Maka, nah yang akan kita letakkan di bawah sini adalah satuannya. 63, satuannya adalah 3. 3-nya kita letakkan di bawah 7. Kemudian 6-nya kita sisipkan di samping 9. Nah, yang selanjutnya adalah 7 dikali 0. Nah, 7 dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian kita tambahkan dengan angka 6 menjadi 6. Kita tulis di bawah 4. Nah, karena bilangan yang pertama sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke bilangan satuan ini, yaitu 4. Kita kalikan dari belakang terlebih dahulu, dari 9 ya. 4 dikali 9. 4 dikali 9 hasilnya adalah 36. Maka yang akan kita tuliskan adalah satuannya, yaitu 6. Nah, untuk meletakkan 6-nya, kita akan letakkan di bawah puluhan. Berarti di bawah 6. Di bawah 6 sini ya. Maka di bawah 6 kita tuliskan 6. Kemudian 3-nya kita sisipkan di atas sini. Nah, selanjutnya yaitu 4 dikali 0. 4 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita tambahkan dengan 3, hasilnya menjadi 3. Kita tulis maju ke depan. Sudah selesai semuanya dikali, selanjutnya kita jumlahkan. 3 tidak ada pasangannya, maka 3-nya kita turunkan. Kemudian 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Kita tulis 2-nya di bawah 6 ya. Kemudian 1-nya kita sisipkan di atas 3. Sekarang 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang sudah selesai, kita kalikan semua angkanya. Nah, langkah selanjutnya adalah meletakkan komanya. Perhatikan di sini kita hitung di belakang koma itu ada berapa angka. Nah, di belakang koma sini ada 1 koma ya, 9. Kemudian di belakang 4,7 ada 1 angka juga, berarti menjadi 2 angka ya. Maka untuk meletakkan komanya, karena 2 angka berarti kita hitung juga 2 angka dari belakang. Berarti 1, 2. Kita letakkan 2-nya di belakang 4. Sehingga hasilnya menjadi 4,23. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua.
2,45 dikali 0,8. Kita susun menjadi perkalian ke bawah. Perhatikan ya anak-anak, ingat tadi komanya kita susun sejajar ya. Nah sudah seperti ini. Sekarang kita kalikan dari 8 dulu ke belakang ya. 8 dikali 5. 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Maka yang akan kita tuliskan adalah nolnya. Nah, untuk nolnya kita letakkan di bawah 5 di sini ya. Nah, nolnya kita taruh. Kemudian 4-nya kita sisipkan di atas. Selanjutnya 8 dikali 4. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Kemudian tambahkan dengan 4 menjadi 36. Kita letakkan 6-nya di bawah 8 ya. Jadi ingat, yang diletakkan hanya satuannya, kecuali nanti di akhir baru kita tuliskan keseluruhan angkanya. Di sini tadi kita hasilnya 36 ya, maka kita tuliskan di sini 6 dan 3-nya kita sisipkan di belakang 4. Nah, selanjutnya masih ada angka yang harus kita kalikan, yaitu 8 dikali 2. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Tambahkan dengan bilangan 3 hasilnya menjadi 19. Karena ini yang terakhir angkanya, maka kita tuliskan seluruhnya yaitu 19. Nah, sudah selesai bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu dari belakang terlebih dahulu ya. Jadi nanti 0 dikali dengan 5 hasilnya adalah 0. Letakkan di bawah puluhan. Kemudian 0 dikali 4 hasilnya adalah 0 juga. Kita letakkan di bawah 9. 0 dikali 2 juga hasilnya 0. Sekarang kita jumlahkan. Nah, 6 ditambah 0 hasilnya 6. 9 ditambah 0 hasilnya 9. 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan komanya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, di sini 2,45. Di belakang koma terdapat 2 angka. Nah, yang ini di bawahnya 0,8, di belakang koma ada 1 angka. Berarti keseluruhan di belakang koma ada 3 angka. Maka kita letakkan komanya 3 angka dari belakang. Kita hitung 1, 2, 3. Maka komanya ada di sini ya, dia itu di belakang 1. Sehingga hasilnya menjadi 1,960. Nah, untuk desimal, jika ada angka terakhirnya pada bilangan desimal adalah 0, maka 0-nya bisa kita hilangkan ya. Nah, jadi hasilnya menjadi 1,96. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, perhatikan contoh selanjutnya anak-anak ya. Misalnya di sini 0,3 dikali 1,6. Nah, cara yang kita gunakan selanjutnya adalah cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi kita menghitung dengan perkalian, cara yang kedua kita akan rubah ini desimal ke dalam bilangan pecahan. Nah, perhatikan 0,3. Di belakang koma terdapat 1 angka. Nah, ini berarti per 10. Maka kita tuliskan menjadi 3 per 10. Ya, ditulisnya 3 per 10 karena di belakang koma ada 1 angka per 10. Kemudian untuk pembilangnya langsung kita tuliskan 3. Selanjutnya itu dikali. Kemudian perhatikan 1,6 di belakang koma terdapat juga 1 angka, berarti per 10. Nah, pembilangnya kita tuliskan seluruh bilangan ini nih menjadi 16. Berarti pecahannya menjadi 16 per 10. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan seperti biasa ya, pembilang kali pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita kalikan
3 dikali 16 hasilnya adalah 48. Kemudian 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Nah, sekarang sudah menjadi 48/100. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya anak-anak ya, dengan cara mencari angka yang bisa membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, angka yang bisa membagi habis keduanya yaitu angka 4. Maka akan kita bagi menjadi 4/4. Nah, sekarang kita bagi 48 dibagi 4 itu sama dengan 12, dan 100 dibagi 4 itu hasilnya adalah 25. Sekarang sudah menjadi 12/25. Nah, ini sudah cukup sampai di sini, tidak bisa kita sederhanakan lagi karena tidak ada lagi angka yang bisa membagi habis keduanya. Maka hasil akhirnya menjadi 12/25. Kita masuk ke contoh kedua, 0,05 dikali 2,4. Perhatikan ya, di sini nih, di belakang koma ada dua angka. Ini berarti per 100. Maka kita tuliskan menjadi 5/100. Karena di sini angkanya cuma 5, maka menjadi 5/100. Kemudian dikali 2,4, berarti di belakang koma ada satu angka per 10 ya, berarti 24/10. Sudah selesai, sama seperti tadi, langsung kita kalikan saja. 5 dikali 24 hasilnya sama dengan 120. Nah, 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Sekarang sudah menjadi 120/1000. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Yang paling gampang kita coret saja nolnya, atas dan bawah kita hilangkan ya. Nah, kita hilangkan nolnya sehingga sekarang menjadi 12/100. Nah, ini juga masih kita sederhanakan, bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 4. Nah, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Oke, contoh yang terakhir, 10,5 dikali 0,2. Sekarang ini di belakang koma ada satu angka, berarti per 10 menjadi 105/10 dikali 0,2. 0,2 berarti menjadi 2/10. Kita kalikan 105 dikali 2, hasilnya adalah 210. Kemudian 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Sama seperti tadi, kita bisa menghilangkan nolnya ya. Kita hilangkan nolnya agar mudah. Kemudian tersisa menjadi 21/10. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita ubah menjadi pecahan campuran. Kalau tadi menjadi pecahan biasa, yang ini menjadi pecahan campuran. Kenapa pecahan campuran? Nah, kalian bisa perhatikan pembilangnya lebih besar, maka akan kita ubah menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 10. 21 dibagi 10 itu bilangan yang mendekatinya adalah 2 ya. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Nah, kalau 3 kali 10, 30. Nah, itu sudah lebih, itu nggak bisa ya. Maka hasilnya menjadi 2. Nah, kita tulis 2, kemudian kita perhatikan 2 dikali 10 tadi kita kan dapat hasil 20. Nah, selisih antara 21 dan 20 adalah 1. Sisanya ya 1. Nah, sisanya 1 kita tuliskan di atasnya menjadi 1/10. 10-nya dari penyebut yang di bawah ini. Berarti menjadi 21/10. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita mengenai perkalian desimal. Ada dua cara ya tadi ya, dengan cara bersusun ke bawah atau dengan pecahan. Silakan kalian pilih yang menurut kalian paling mudah. Oke, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa dipahami oleh semua. Oke, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. See you next time.